Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma yassir kulli 'asir wa altufina fi taysiri kulli 'asir fa inna taysira kulli 'asirin 'alaika yasir fa anta maulana fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Baik, ibu-ibu sehat semua? Masih kuat puasa ya insyaallah ya. Ya bentar lagi insyaallah lebaran gitu ya. Ya Allah. Lebaran seneng apa enggak, Bu? Kalau saya sedih, Bu, biasanya ya. Ya sedih lah karena Ramadan mau selesai. Ya Ramadan mau selesai jadi kita sedih banget sebetulnya ya. Ya senengnya sih dapat THR ya, kalau dapat. Gitu kan kalau dapat. Kalau enggak dapat ya sabar. Ya Allah ya Rabbi. Baik. Ibu-ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita udah selesai sampai di ayat 285 ya, surah Al-Baqarah. Berarti sekarang masuk di penggalan terakhir. Al-Baqarah ayat 286. 286. Ini ya Allah. Ayat penuh dengan doa ya. Ayat penuh dengan doa, ayat penuh dengan kasih sayang. Luar biasa pokoknya ayat ini ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan di surat Al-Baqarah ayat 286. Al-Baqarah 286 ini termasuk ayat yang menjadi referensi bagi kita ya untuk dibaca di setiap saat, khususnya setelah sholat ya, sebelum kita tidur ya. Ya 286 ya, bukan 86 ya. Ayat paling terakhir surah Al-Baqarah. Paling terakhir surah Al-Baqarah. Ini menjadi referensi yang begitu agung ibu-ibu ya, berkenaan dengan puncak daripada penyerahan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Untuk itu izin barangkali ada yang mau baca silakan. Silakan Ibu. Rabbana Baik, terima kasih. Ada yang mau baca terjemahannya? Silakan Ibu. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Baik. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah Subhanahu wa taala di ayat 285 menyebutkan tentang
bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para nabi juga manusia, idealnya adalah beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena iman itu adalah fitrah. Hidup tanpa iman, sekali lagi saya sebutkan, tidak ada gunanya. Mengapa? Karena hidup tanpa keimanan, manusia tidak memiliki masa depan. Hidup tanpa keimanan, manusia tidak mengetahui atau manusia tidak ada harapan ke depannya. Mengapa? Untuk apa hidup di dunia ini yang serba tidak stabil, yang serba naik turun, yang terkadang di atas, terkadang juga ada di bawah. Kesedihan, kesenangan, itu bisa kita dapatkan semuanya di dunia. Untuk apa kita mencari satu hal yang ternyata hal tersebut itu tidak bisa abadi? Kesenangan tidak abadi, kesedihan tidak abadi, semuanya tidak ada yang abadi. Sehingga untuk mendapatkan kepuasan di dunia ini, itu adalah hal yang sangat mustahil. Mustahil seseorang mendapatkan kepuasan di dunia. Seseorang ketika berpikir bahwa kepuasan dia bisa mendapatkan kepuasan saat dia mendapatkan harta yang banyak, maka ketahuilah ibu-ibu sekalian, itu percuma, tidak ada gunanya. Kenapa? Karena seseorang memiliki nafsu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang disebut sebagai nafsu ammaratu bisu, dan ada juga yang disebut sebagai nafsul lawwamah, yaitu nafsu yang tidak akan pernah puas. Nafsu yang tidak pernah puas. Maka nafsu yang tidak puas ini mengakibatkan beberapa orang saat dia mungkin mendapatkan rezeki 5 juta, dia akan berharap untuk mendapatkan lebih daripada 5 juta. Kalau dia dapat 10 juta, dia akan berharap untuk mendapatkan 10 juta. Kalau dia dapat 20 juta, dia akan lebih lagi daripada 20 juta. Maka nafsu manusia mendorong untuk manusia itu agar tidak ada rasa puasnya terhadap dunia. Karena memang hakikat dunia itu selalu menarik, ibu-ibu sekalian. Siapa yang tidak tertarik dengan dunia? Siapa yang tidak tertarik dengan kenikmatan yang fana? Apa yang bisa kita lihat itu adalah sebuah kebahagiaan. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kebahagiaan tersebut itu bersifat hakiki ataukah keabadian itu bersifat abadi? Maka saat Allah Subhanahu wa taala di ayat 285 menjelaskan tentang bahwa fitrah manusia harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka konsekuensi yang akan diterima oleh manusia saat dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah menyebutkan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bahwa Allah tidak akan memberikan beban kepada manusia kecuali manusia itu mampu untuk melaksanakannya. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam memahami ayat ini, kita perlu memahami dua hal. Bahwa maksud Allah tidak akan memberikan beban yang lebih berat daripada kemampuan manusia. Maksud yang pertama adalah bahwa Allah tidak mungkin memberikan masalah kepada manusia yang manusia tersebut tidak mampu untuk menyelesaikannya. Cuma problemnya manusia itu tidak bisa bersabar. Itu menjadi problem besar daripada banyak sekali manusia. Dia seringkali terkena masalah, dia seringkali tertimpa musibah, dia seringkali mendapatkan problem daripada kehidupan. Yang dia inginkan adalah agar cepat-cepat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sama seperti ketika kita sedang dalam berkendara, ya. Pada saat kita sedang berkendara, naik motor atau naik mobil, kita berharap agar cepat-cepat bisa sampai ke tempat tujuan. Cuma yang menjadi problem adalah ada macet di situ, ada aspal yang bolong-bolong, ya, aspal yang bolong-bolong, ada orang yang ugal-ugalan. Akibatnya apa? Akibatnya kita gemes sendiri, terlalu fokus dengan masalah tadi, kita tidak sabar, kita ngomel-ngomel. Saya tidak pernah menemukan, ibu-ibu ya. Saya tidak pernah menemukan kecuali di Jakarta. Di Jakarta, orang kalau sudah naik motor, naik mobil, itu sumbu pendek biasanya. Gampang marahnya. Keserempet dikit langsung teriak. Keserempet dikit langsung kata-kata kotor keluar. Gitu ya. Keserempet dikit itu tiba-tiba Ragunan di absen. Di Jakarta semuanya seperti itu. Kalau saya biasanya di kampung saya atau di tempat-tempat lain, keserempet dikit itu biasanya, oh iya, mohon maaf Pak ya, gitu ya. Dibilangnya paling cuma hati-hati Pak, hati-hati. Bisa memaklumi, tapi kalau di Jakarta enggak, urusan di kendaraan itu sumbu pendek semuanya, siapapun orangnya. Keserempet dikit udah marahnya minta ampun. Nah itu, ini kan untuk menunjukkan bahwa manusia itu memang tidak sabar kalau ketika dia ditimpa sebuah jalanan yang terjal. Padahal kalau dia toh marah saat itu, enggak akan mengubah apapun. Dia enggak akan lebih cepat nyampainya. Ya, bahkan bisa jadi lebih lama nyampainya. Karena apa? Karena dia harus menguras emosi dia terlebih dahulu.
Ya. Dia harus ngomel terlebih dahulu, dan ngomelnya itu kan butuh waktu. Akibatnya apa? Harusnya dia sampai di tempat tujuan itu 10 menit, tapi karena ngomel, karena nyari masalah dengan orang yang nyerempet dia, akhirnya jadi 15 menit, akhirnya jadi 20 menit. Jauh lebih panjang di sana. Padahal tujuan awalnya dia pengen lebih cepat. Jadi yang menjadi problem adalah tentang efisiensi dari apa yang kita lakukan itu harus kita pikirkan. Terkadang manusia melihat jalanan yang terjal ini, tapi tidak memikirkan tentang tujuannya itu apa. Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti memberikan solusi bagi kehidupan kita. Allah tidak mungkin memberikan masalah dalam hidup kita kecuali kita mampu untuk melaksanakannya. Kita mungkin mampu melaksanakannya, cuma yang menjadi problem kita tidak sabar, kita terlalu fokus kepada jalanan terjal ini, akhirnya kebanyakan mengeluh, kebanyakan capeknya, gak mau berdoa, ngeluh terus, ya. Kenapa kok Allah Subhanahu wa Ta'ala kayak gini? Kenapa kok Allah Subhanahu wa Ta'ala gak segera menyelesaikan masalah aku? Yang menjadi problem bukan Allah, yang menjadi problem itu adalah kita. Sama seperti orang yang sedang berkendara tadi. Yang menjadi problem bukan jaraknya. Yang menjadi problem bukan sekedar macetnya. Yang menjadi problem adalah ketika kita sumbu pendek atau ketika kita gampang marah, mudah emosi saat kita berkendara. Akibatnya jadi lama. Tapi yang kita salahkan apa? Yang kita salahkan itu, walah ini Jakarta macet terus gitu kan. Walah Jakarta ini orangnya ugal-ugalan di situ. Emang kita bisa merubah macet itu tadi? Kita bisa merubah kita. Kenapa kita harus berfokus terhadap sesuatu yang nggak bisa kita rubah? Kita cuma bisa merubah diri kita sendiri untuk mengatur agar diri kita yang awalnya emosian menjadi tidak emosi. Yang awalnya tidak sabaran menjadi sabar. Kita hanya bisa mengubah diri kita. Tapi apa yang ada di luar kendali kita nggak mungkin untuk mengaturnya. Kita nggak bisa ngatur bagaimana Jakarta kalau Sabtu biar nggak macet tuh gimana. Nggak bakalan bisa. Di puncak kalau kalau lagi mudik gitu ya, siapa yang bisa mengatur mudik itu biar nggak macet? Nggak bakalan bisa. Nggak bakalan bisa. Bahkan kalau toh presiden mengeluarkan perintah gitu ya untuk tidak boleh ada yang mudik, pasti ada yang mudik dan pasti macet juga. Artinya memang tidak bisa kita untuk merubah sesuatu yang di luar kendali kita. Tidak mungkin kita bisa mengatur sesuatu yang di luar kendali kita. Untuk itulah, makanya kenapa mengharapkan sesuatu atau ingin mendapatkan goal untuk memudahkan semua tujuan-tujuan kita, yang pertama kali yang harus kita pikirkan itu adalah bagaimana cara kita mengendalikan diri kita. Itu yang harus kita pikirkan terlebih dahulu. Kalau kita tidak bisa mengendalikan diri kita, mau sesabar apapun kita atau mau semudah apapun masalah kita akan menganggap bahwa masalah itu berat. Ya. Kalau toh kita nggak bisa mengendalikan diri kita, seringan apapun masalah tersebut itu akan sangat berat. Ya. Misalkan jika saya sering kali kan nunjukkan, kalau toh misalkan ada sampah yang tiba-tiba bercecer di sini atau ada plastik yang bercecer di sini di rumah kita karena anak kita lagi pakai mainannya. Apa respon pertama kali yang kita lakukan saat melihat mainan anak kita bercecer? Respon pertama kita bukan beresin, ngomel terlebih dahulu. Ini anak nggak bisa diem sih, siapa sih yang kayak gini? Siapa sih yang berantakin? Kita ngomel terlebih dahulu, padahal tinggal beresin, selesai masalah udah. Kenapa harus ngomel dulu gitu loh? Puas gitu ya, puas. Ya. Tapi tadi kan, setiap kinerja atau setiap perbuatan itu harus ada sesuatu yang dibayar. Kepuasan kita meluapkan emosi kita, akibatnya apa? Anak kita tahu, anak kita jadi takut sama kita. Artinya ada sesuatu yang pasti kita bayar dengan setiap respon yang kita lakukan, ibu-ibu sekalian. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Makna pertama, bahwa Allah tidak mungkin memberikan beban kepada manusia kecuali manusia itu mampu untuk menyelesaikannya. Itu adalah makna yang pertama. Makna yang kedua dari kalimat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, bahwa Allah tidak mungkin memberikan beban syariat atau menyuruh manusia untuk beribadah yang ibadah itu manusia nggak mungkin melaksanakannya. Allah itu pasti memberikan atau memerintahkan kita melaksanakan ibadah, dan ibadah itu pasti bisa dilaksanakan oleh manusia. Kita sholat 5 waktu, alhamdulillah kita bisa sholat 5 waktu.
Puasa kita bisa puasa. Kalau toh kita tidak mampu untuk melaksanakan hal-hal tersebut, Allah kasih alternatif di situ. Ya, Allah kasih alternatif. Alternatifnya apa? Orang yang nggak mampu puasa karena umur misalkan, maka dia harus bayar fidyah. Ya, kalau misalkan dia haid pada saat itu tidak mampu untuk berpuasa, maka diganti dengan hari yang lain. Ya, sholat tidak bisa berdiri, maka dia bisa sholatnya duduk. Nggak bisa sholat duduk, maka sholatnya berbaring. Nggak bisa berbaring, disolatin. Iya, meninggal berarti kan. Kalau udah nggak bisa sholat berbaring, disolatin, udah. Iya. Jadi artinya setiap syariat ini tuh memiliki alternatif, ibu-ibu sekalian. Setiap ibadah kita itu memiliki alternatif. Ini menunjukkan bahwa Allah tidak mungkin memberikan beban kepada manusia, melainkan beban itu mampu untuk manusia laksanakan. Ini berbeda dengan ajaran-ajaran yang lain. Ajaran-ajaran agama yang lain misalkan, ada beberapa agama yang pemuka agamanya itu tidak boleh menikah misalkan. Ya, pemuka agamanya tidak boleh menikah. Atau ada satu ajaran yang ajarannya itu manusia itu atau orang dalam tahapan tertentu itu nggak boleh makan daging misalkan, atau hanya boleh makan yang putih-putih aja kayak nasi aja makannya, nggak boleh yang warna hijau, nggak boleh yang ini, macam-macam, mutih, Jawen ya mutih namanya. Ya jadi ini kan tidak sesuai dengan fitrah manusia. Fitrah manusia ya ada yang suka daging, ada yang suka ayam, macam-macam. Kalau toh dia memilih untuk makan misalkan dia vegan ya atau vegan dia tidak bisa makan makanan yang mengandung ada unsur hewaninya di situ. Ya itu adalah pilihan dia. Tapi Allah tidak mengharamkan hal itu gitu loh. Jadi Allah tidak mungkin mengharamkan sesuatu yang manusia itu butuh terhadapnya. Karena manusia itu butuh, maka Allah Subhanahu wa taala menghalalkan dia gitu, menghalalkan. Nah, tapi memang ada koridor di mana ada hal-hal yang memang diharamkan, ada hal-hal yang justru berbahaya bagi manusia, maka Allah Subhanahu wa taala haramkan di sana. Jadi, sekali lagi, berislam itu artinya menerima sebuah fitrah. Ketika kita ingin menjadi manusia yang sesungguhnya, yang berjalan melalui jalan fitrah, maka dia haruslah berislam. Puncak daripada fitrah itu adalah keimanan dan keislaman. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin memberikan beban yang lebih berat ya kecuali manusia mampu untuk melaksanakannya. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Dan Allah dan manusia akan mendapatkan apa yang ia kerjakan ketika dia di dunia. Kalau dia berbuat baik, maka dia akan mendapatkan pahala kebaikan. Pada saat dia melaksanakan keburukan, maka dia akan mendapatkan dosa dan mendapatkan azab dari apa yang dia lakukan. Maka semua itu berdasarkan kepada pilihan kita. Saat kita memilih untuk jalan kebenaran, dalam arti kita taat sama Allah Subhanahu wa taala, maka surga balasannya. Tapi kalau kita memilih jalan neraka, ya maka neraka itu adalah balasannya, Ibu-ibu sekalian. Maka otomatis ya, semua berada dalam pilihan kita. Memang hidup ini tidak ada pilihan kecuali memilih yang benar. Ya. Tidak ada pilihan lain. Kesalahan itu bukan pilihan, gitu ya. Nggak boleh milih sesuatu yang salah di sana. Allah hanya menyediakan bukan porsi. Allah menyediakan sesuatu yang menjadi koridor di situ, menjadi koridor. Artinya kalau keluar daripada koridor, ya itu keliru di situ. Ya. Jadi jalan kebenaran itu satu, ya. Nggak akan ada nggak ada duanya lah di sana. Nggak ada duanya. Maka manusia itu berdasarkan kepada pilihan dia. Kalau dia mampu untuk memilih sesuatu yang benar, alhamdulillah, berarti dia mendapatkan surga. Kalau dia memilih yang salah, ya udah berarti neraka di situ. Otomatis ibu-ibu sekalian, ini harus menjadi pelajaran bahwa yang menjadi problem adalah terkadang banyak sekali masalah-masalah yang ternyata melanggar syariat. Namun tadi kita nggak tahu kalau ternyata itu pelanggaran syariat. Sebagaimana yang kemarin kita bahas tentang permasalahan waris itu. Permasalahan waris, permasalahan wasiat, itu banyak sekali hal-hal yang justru kita fahaminya itu adalah sebuah kebenaran, tapi ternyata menurut pandangan Islam itu adalah keliru. Ya, artinya jangan sekali-kali kita itu gini. Jadi otomatis kita mau tidak mau ya harus menjadi mujahid ilmu.
Karena sekali lagi, tanpa ilmu kita nggak akan pernah tahu hakikat Islam sesungguhnya. Nggak akan pernah tahu. Karena Islam itu dibangun atas ilmu. Tanpa adanya ilmu, ya kita nggak akan pernah tahu bagaimana hakikat keislaman itu sendiri. Karena tanpa ilmu, ibu-ibu sekalian, kita nggak akan tahu bagaimana kasih sayang Rasulullah SAW kepada kita. Tanpa ilmu kita nggak tahu bagaimana kasih sayang malaikat kepada kita. Tanpa ilmu kita nggak akan tahu bagaimana indahnya Al-Quran untuk memberikan pedoman hidup bagi kita. Ya. Maka otomatis ibu-ibu sekalian, ya, kita itu kan sebelum tidur doanya apa, Bu? Allahumma bismika Allahumma ya bismika ya. Bismika Allahumma ya bismika. Kenapa Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensyariatkan doa ini? Karena doa ini adalah sebagai alat atau sebagai momentum untuk evaluasi diri kita pada hari ini. Allah menyandingkan antara kehidupan dan kematian. Bismikallahumma, dengan menyebut nama Allah, ya Tuhanku, ahya, aku hidup, wa bismika amu, dan dengan menyebut namamu, ya Allah, aku meninggal. Maka kita tahu bahwa ini adalah doa mengingatkan diri kita, kira-kira kehidupan kita hari ini itu sudah ngapain aja. Kehidupan kita pada hari ini itu sudah ngapain aja. Saat ini Allah udah kasih kehidupan kita, ya. Kalau kita gunakan untuk kebenaran, alhamdulillah. Tapi kalau kita gunakan untuk kemaksiatan, itu jadi masalah, ibu-ibu sekalian. Nah, sekaligus itu adalah peringatan untuk kematian. Menurut para ulama, tidur itu adalah kematian kecil. Mautun shaghir, kematian kecil itu adalah tidur. Karena dengan tidur, kondisi tubuh kita itu dalam arti sedang beristirahat, dan akan ada kemungkinan seseorang ketika dia tidur itu kebablasan tidurnya. Ya, mati maksudnya gitu ya. Kebablasan tidurnya. Nah, maka karena ketiduran disebut sebagai mautun shaghir, disebut sebagai kematian kecil, maka kita juga harus hati-hati dengan tidur kita gitu. Harus hati-hati dengan tidur kita. Mengapa Allah inginkan agar kita itu selalu berdoa di sebelum tidur kita? Agar apa? Agar tidur kita itu menjadi, kalau toh Allah panggil pada saat kita tidur, maka kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Ya husnul khotimah. Jadi otomatis ini menjadi pelajaran juga, kalau toh mau tidur itu persiapan gitu ya. Persiapan wudu terlebih dahulu, baca doa terlebih dahulu di sana ya. Jangan cuma rebahan gitu aja, main HP tiba-tiba ketiduran gitu kan. Nggak sempat buat doa. Gitu kan? Ya, jadi kalau udah malam itu memang harus agak hati-hati gitu ya. Kalau udah malam itu memang harus agak hati-hati. Tapi ala kulli hal ya, ala kulli hal. Tapi yang jelas adalah ibu ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyiapkan dua hal ya. Ada jalan kebaikan, ada jalan keburukan di situ. Jalan keburukan itu dihasilkan dari orang yang menyimpang daripada jalan kebaikan di situ. Ya, maka manusia mendapatkan sesuai dengan apa yang ia usahakan, apa yang dia upayakan. Ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, nah gini, saat kita tahu bahwa kemungkinan manusia untuk berbuat dosa itu pasti ada. Gak mungkin manusia itu tidak lepas dari dosa itu. Pasti manusia itu berbuat dosa. Manusia tanpa memiliki dosa itu mustahil. Kesalahan itu adalah ciri khas manusia. Justru manusia jika tidak memiliki kesalahan, ya, atau yang biasa disebut, ada beberapa istilah itu disebut sebagai insan kamil, manusia yang sempurna, itu tidak mungkin. Tidak mungkin manusia itu luput daripada kesalahan. Dia pasti melakukan kesalahan. Maka saat manusia memiliki kans atau memiliki kesempatan untuk berbuat salah, maka apa? Kesalahan tersebut bisa jadi disebabkan oleh dua hal. Bisa jadi karena dia disengaja, bisa jadi kesalahannya itu tidak disengaja. Maka Allah Subhanahu wa taala menutup pintu yang kedua terlebih dahulu dengan doa, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, ya Tuhan kami, la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Tolong jangan anggap sebagai dosa terhadap kesalahan yang kami lupa dan kami keliru di situ. Coba perhatikan ibu-ibu sekalian. Kenapa kalau Allah Subhanahu wa taala memulai doa tersebut dengan kekeliruan dan
kealpaan kita. Karena sesungguhnya mayoritas kesalahan kita itu berdasarkan dua. Kalau nggak kita keliru dalam memahami, yang kedua itu kita memang lupa. Kita dalam keadaan khilaf di situ. Manusia itu kan tidak mungkin ya secara fitrah ingin maksiat gitu kan. Dengan gembar-gembornya, udah bismillah saya pengen zina. Nggak mungkin gitu kan. Udah mau zina, bismillah lagi gitu kan. Nggak mungkin manusia itu secara terang-terangan, dia itu ingin berbuat dosa itu nggak mungkin. Bismillah hari ini saya maling gitu kan. Nggak mungkin. Secara fitrah itu manusia akan menolak keburukan tersebut. Secara fitrah. Ya, maling, korupsi, apalagi ya, berbuat buruk pada orang lain, ya, menghina orang lain, ya. Itu secara fitrah manusia tidak mungkin menerima hal tersebut. Maka melihat manusia itu tidak mungkin secara fitrah, pasti hatinya menolak. Maka kesalahan yang sering kali terjadi di kalangan masyarakat kita itu adalah entah karena kekeliruan, artinya khilaf, maksudnya dia sudah biasa berbuat benar, tiba-tiba dia kepleset gitu kan, akhirnya dia keliru di situ satu. Atau memang karena ketidaktahuan. Karena ketidaktahuan akibatnya apa? Akibatnya dia berbuat salah. Makanya Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar kita memulai dengan Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah ya Tuhan kami, tolong jangan diambil sebagai dosa terhadap kesalahan-kesalahan yang pernah kami lakukan karena kami alpa, karena kami keliru, karena kami lupa. Karena sesungguhnya itulah memang yang sering kali kita lakukan. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Ya Allah ya Tuhan kami, jangan berikanlah kepada kami sebuah beban yang beban tersebut tidak mampu untuk kami beban. Kami pikul lah ya. Afwan. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Janganlah engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana engkau bebankan kepada kaum sebelum kami. Coba. Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada dasarnya, masalah kita itu kan jika secara logis kita bisa menyelesaikannya, secara logis itu bisa kita menyelesaikannya. Cuma kenyataannya terkadang memang berat. Ya. Kenyataannya itu memang berat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Ya Allah, jangan berikanlah kami beban yang kami itu tidak bisa, yang kami tidak mampu untuk pikul sebagaimana umat-umat terdahulu. Coba bayangkan Ibu ya. Kita itu kan tidak bisa ya membandingkan masalah satu dengan masalah yang lainnya. Masalah yang sedang saya hadapi, itu kalau diberikan kepada ibu, mungkin ibu nggak kuat. Dan masalah ibu pun juga sama. Jika masalah ibu diberikan kepada saya, itu nggak bakalan kuat di sana. Makanya membanding-bandingkan masalah itu juga tidak baik. Ya, tidak baik membanding-bandingkan masalah. Apalagi merasa bangga karena apa? Karena masalahnya lebih besar dari masalah saudaranya. Sering nggak ada yang bilang kayak gini? Misalkan ya, sahabat saya lagi curhat, saya ini lagi kena masalah, saya itu punya utang gitu kan, utang 1 juta gitu. Utang 1 juta, terus sedangkan pemasukan saya ini masih sedikit aja. Terus sahabatnya bilang, kamu masih mending aku, gitu kan. Ada yang kayak gitu ya, masih mending gitu kan ya, masih 1 juta aja kok, aku loh gitu kan, 10 juta. Dia bangga dengan masalah yang dia hadapi gitu loh. Kok bisa gitu kan ya, dia merasa bangga dengan masalah dia, dan masalah dia lebih besar daripada keluarga, daripada saudaranya tadi. Ada orang yang punya pengalaman, dulu aku pernah nyasar di Jogja. Oh, masih mending nyasar di Jogja. Aku dulu tuh nyasarnya di Saudi. Kenapa dia tuh merasa bangga bahwa dia tuh lebih tersiksa gitu kan? Untuk menunjukkan agar orang lain kasihan gitu kan? Enggak juga. Orang nggak peduli gitu dengan masalah kita. Mengharapkan kepedulian orang itu sama seperti orang yang mengharapkan apa ya? Mengharapkan hujan turun di musim kemarau. Sulit sekali. Mengharapkan kepedulian orang itu berat sekali. Saya beberapa kali dalam kehidupan saya, kalau saya sudah menyandarkan hidup saya kepada orang lain, dalam arti misalkan saya ingin daftar kuliah misalkan, atau misalkan saya lagi mau menggapai beberapa capaian-capaian hidup gitu kan ya. Kalau toh misalkan saya tuh nyandarkannya kepada orang lain, mayoritas itu nggak pernah terjadi. Mayoritas yang saya alami,
itu nggak akan kesampaian. Tapi kalau misalkan saya berusaha sendiri gitu kan ya. Kalau misalkan saya berusaha sendiri, tentu berusaha harus dibarengi dengan tawakal sama Allah di situ. Tapi kalau misalkan saya usaha sendiri, biasanya itu lebih gampang dapatnya gitu. Biasanya lebih mudah untuk dapatnya. Karena memang Allah Subhanahu wa taala terkadang ingin kita untuk lihat. Kira-kira kita itu benar-benar sungguh-sungguh untuk mendapatkannya atau enggak. Misalkan contoh, saya dulu ini pengalaman saya waktu saya daftar kuliah. Ya, pengalaman saya waktu daftar kuliah. Saya waktu kuliah di S1 itu ya, kuliah S1 sekitar di tahun 2014. Tahun 2014 saya daftar kuliah di Lipia. Saat saya daftar itu saya lulus tes tulis dan waktu tes lisan ya lulus gitu aja. Tapi pada saat melihat pengumuman, nama saya itu berada di cadangan. Jadi ada 300 yang diterima nih. Ada 300 yang diterima. Ada 50 nama cadangan. Dalam arti kalau misalkan dari 300 ini ada yang mengundurkan diri, baru nama yang di cadangan itu bisa masuk. Saya itu namanya di cadangan yang nomor 5. Nomor 5 saya. Jadi secara resmi sebenarnya saya itu nggak lulus. Secara resmi saya itu nggak lulus. Saya waktu ngomong sama orang tua saya, ya ada sedikit kekecewaan lah dari orang tua saya. Oh, kecewa banget ya. Kecewa orang tua saya. Kenapa kok saya itu sampai nggak lulus gitu kan. Padahal saya udah mati-matian lah ya belajarnya. Jadi pelajaran hidup bagi saya satu bahwa apa yang memang kita usahakan itu tidak selalu berbanding lurus dengan hasil. Nggak selalu seperti itu. Banyak sekali orang-orang yang usahanya luar biasa ya, capeknya luar biasa, tapi ternyata hasilnya sedikit. Jadi tidak selalu. Jadi kalau misalkan orang ada yang bilang kamu itu harus kerja keras, kamu itu harus ini, harus itu, enggak. Ya, saya termasuk orang yang sangat jengkel ketika misalkan ada orang yang dulunya dalam keadaan ekonominya rendah, terus tiba-tiba dia sudah menjadi kaya raya, lalu bilang sama orang lain yang mungkin ekonominya rendah, kamu itu harus usaha gitu kan, ya jangan cuma mengharapkan ini, mengharapkan itu, kamu harus usaha. Saya jengkel banget kalau sampai ketemu sama orang kayak gitu. Kalau ketemu itu pengen saya tapuk itu rasanya gitu kan. Iya, kenapa Anda harus memilih hal itu gitu loh? Kenapa kok nggak bantu gitu kan? Kenapa harus terpikir untuk mendidik, bukan mendidik ya, menggurui orang untuk berusaha? Orang yang kita gurui itu juga pengen berusaha gitu kan. Tapi kenapa Anda itu harus berpikir seperti itu kok nggak bantu? Saya tuh jengkel loh, karena saya pernah lah ya dapati orang-orang yang kayak gitu tuh pengen gitu. Ya, tapi yang jelas adalah ya pada saat itu saya belum diterima. Tapi ada satu nasihat orang tua saya, nasihat ibu saya terutama. Nasihat ibu saya yang buat saya itu jadi mulai berpikir bahwa ini adalah nasihat yang logis. Jadi kata ibu saya, kamu diterima atau nggak diterima? Ya, kamu diterima atau nggak diterima, yang jelas kamu harus belajar sekarang. Kamu harus belajar sekarang. Artinya kan 50 nama yang 50 nama yang cadangan tadi itu kan belum tentu diterima. Secara asal dia tidak diterima gitu kan. Nah, tapi ada kemungkinan diterima tergantung bagi yang 300 orang ini. Nah, lalu setelah itu saya dibilang sama ibu saya bilang, udah pokoknya kamu belajar dulu aja. Belajar dulu aja sampai nanti ada kepastian kamu diterima atau enggak. Ya. Karena mungkin Allah Subhanahu wa taala pengen tahu kesungguhan kamu. Kamu beneran pengen kuliah atau enggak gitu. Karena saya beneran itu situ saya ngambil pelajaran bahwa pada saat kita untuk menggapai sesuatu itu Ibu ya. Ya, Allah Subhanahu wa taala terkadang ngasih sedikit ujian bagi kita. Kira-kira bener enggak kita itu mau dapat itu atau kita cuma main-main sama Allah Subhanahu wa taala. Saya belajar dan alhamdulillahirabbil alamin, 50 anak yang cadangan itu semuanya diterima. 50 yang cadangan itu semuanya diterima dan saat itu saya berjanji sama Allah Subhanahu wa taala dan saya berjanji sama orang tua saya dari mulai awal saya masuk sampai saya lulus karena kuliah saya 7 tahun nilai saya harus mumtaz. Nilai saya harus sempurna. Dan alhamdulillah Ibu-ibu ya. Alhamdulillah dari mulai awal saya masuk sampai akhir alhamdulillahirabbil alamin. Ini sebagai motivasi aja ya buat ibu-ibu ya. Alhamdulillah nilai saya mumtaz. Iya. Jadi, pelajaran penting adalah tentang bagaimana kita itu bisa melatih kesungguhan kita sama Allah Subhanahu wa taala ini. Kita beneran niat nggak sama kita niat nggak dengan doa kita? Kalau doa kita itu cuma sekedar ingin mengutarakan curhatan sama Allah, hanya sekedar ingin ya menyampaikan rutinitas kita setiap hari setelah sholat itu berdoa, ini akan menjadi problem. Ya, dan kita baper lagi, kenapa kok Allah nggak mengabulkan doa saya, padahal saya doanya udah tiap hari. Oke, doa Anda tiap hari, tapi sudah serius nggak doanya gitu kan?
Atau serius ketika ada masalah aja baru berdoa serius. Jadi perlu belajar banyak di sini ya. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah ya Tuhan kami, jangan berikanlah kami beban yang kami tidak sanggup untuk mengembannya. La tuhammilna ma la taqata lana bih ya Allah. Kita kalau mikirin masalah kita itu kan kayak nggak selesai gitu Bu ya. Ada aja itu. Baru masalah ini selesai, ada lagi. Baru masalah ini selesai, ada lagi. Mungkin selama ini kita masih bertahan hingga sekarang. Kita masih hidup hingga sekarang. Mungkin karena memang Allah Subhanahu wa taala ingin agar kita itu bisa merasakan betapa Allah sebetulnya telah membuka simpul-simpul masalah kita. Sehingga masalah kita yang terkadang itu terikat erat seperti ini tiba-tiba hilang seketika gitu. Melatih kesabaran kita. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bihi. Ya Allah ya Tuhan kami, tolong jangan berikan kami beban yang kami tidak mampu untuk melaksanakannya. Coba ibu-ibu sekalian bayangkan gitu ya. Bayangkan. Kita orang-orang yang mungkin ya hidupnya mewah, hidupnya kaya, ketika masuk di sini, mungkin orang-orang itu akan merasa kok bisa ya ada orang yang hidup di tempat seperti ini gitu kan ya. Tapi ternyata memang ada yang hidup itu untuk menunjukkan bahwa sesungguhnya yang mereka pikirin itu kejauhan sebenarnya. Mereka tuh terlalu kejauhan mikirin dunia. Mikirin dunia itu udah kejauhan. Coba bayangkan betapa rendahnya dunia ini ketika kita itu lapar selama 30 hari ya. 30 hari kita itu lapar, atau misalkan seharian kita lapar, ternyata kita kenyang itu cuma butuh berapa detik aja. Cuma butuh 1 teguk air sama 1 bakwan. Ya, saya itu suka bakwan. Pokoknya kalau ada bakwan sama risol, ya Allah, udahlah dunia. Bakwan sama risol. Ya, jadi ya Allah. Ya. Jadi syarat menjadi istri adalah bisa bakwan sama risol ya Allah. Ya Allah. Nah, ya. Tapi tiap hari saya tuh makan gorengan gitu kan, ya Allah. Tapi saya nggak tahu kenapa gorengan di warung itu kok lebih enak daripada gorengan buatan sendiri. Nggak tahu, saya tuh bingung tuh. Kok bisa gitu ya? Itu, ya Allah. Ada berkahnya kayaknya di warung itu. Indomie yang ada di warung itu lebih enak daripada Indomie waktu kita buat sendiri. Iya. Ya, jadi wallahu a'lam lah ya, itu nikmat Allah lah di situ. Ya, jadi ibu-ibu sekalian, kan betapa rendahnya dunia ini gitu ya. Betapa rendahnya dunia ini saat kita seharian lapar, tiba-tiba kita bisa kenyang hanya butuh satu tegukan air dan 1 gorengan gitu kan. Dan 1 gorengan. Artinya perut kita ini sudah terisi dan energi kita sudah pulih di sana. Coba betapa selama ini kita tuh memikirkan kebahagiaan itu saat kita bisa makan di restoran yang mewah, kita bisa makan di tempat-tempat yang cozy lah bahasa orang sekarang ya. Tempat yang cozy, tempat-tempat yang pokoknya luar biasa di situ. Saat mungkin kita melihat ya kebahagiaan itu saat minum di kafe-kafe yang bagus yang harga kopinya itu 50.000, 60.000, cukup beli kopi di tempatnya Bang Jess, udah 10.000 udah beres. Masya Allah, 10.000 udah paling nikmat udah. Mata nggak jadi ngantuk gitu kan. Jadi artinya jangan offset gitu loh kalau ngelihat dunia. Nggak boleh offset kita tuh ngelihat dunia. Terlalu jauh kita tuh mikirin dunia. Artinya ibu-ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah ya Tuhan kami, jangan berikanlah kami beban yang beban tersebut tidak mampu untuk kami emban di situ.
Jadi selama ini yang menjadi masalah adalah bukan permasalahan beban kita. Yang menjadi masalah itu adalah bagaimana kita merespon beban tadi. Saat kita keliru dalam merespon beban tadi, ya sudah, wassalam udah kehidupan kita. Maka saat ada kemungkinan dua hal tadi, ya. Doa tadi Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Itu tidak mampu kita lakukan. Dan pada saat Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi, itu juga tidak mampu untuk kita lakukan. Maka apa yang harus kita lakukan? Wa'fu anna. Ya Allah, maafkanlah kami ya Allah. Kita sudah banyak dosa sama Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa menangis di hadapan orang tua kita karena kita meminta maaf sama orang tua kita. Pertanyaannya adalah kita pernah minta maaf sama Allah Subhanahu wa taala atau enggak? Atau istighfar kita itu cuma lewat lisan aja. Saya sering kali menyebutkan ya, bahwa yang harus diistighfar itu adalah istighfar kita ya. Ya. Ya, kalau kita sering mengistighfari atau meminta ampun terhadap dosa kita, yang harus kita istighfar itu adalah istighfar kita. Karena memang kadang istighfar kita itu nggak serius. Maka minta maaflah pada Allah Subhanahu wa taala. Wa'fu anna, ya Allah, maafkanlah kami. Waghfir lana, ya Allah, ampuni kami. Warhamna, ya Allah, rahmatilah kami. Ya. Coba bayangkan ibu-ibu sekalian, ya. Kata afun, kata maaf gitu ya. Kata maaf itu akan sulit dikeluarkan jika kita tidak benar-benar merasa bersalah. Seseorang yang tidak pernah istighfar, orang-orang yang tidak pernah meminta maaf pada Allah Subhanahu wa taala karena apa? Karena dia merasa bahwasanya dia itu tidak salah gitu kan. Karena dia merasa bahwa dia itu belum merasa salah, ibu-ibu. Makanya perlu kita memahami bahwa diri kita keliru, agar apa? Agar minta ampun kita, agar istighfar kita itu betul-betul berenergi. Ya. Jadi istighfar kita bisa berenergi karena kalau kita itu merasa bahwa kita itu punya salah. Kalau kita tidak pernah tidak pernah merasa bahwa diri ini salah, nggak bakalan bisa kita itu minta ampun. Berat rasanya. Makanya kenapa dosa yang paling utama, ya, dosa yang paling utama atau dosa yang menjadi problem, dosa yang menjadi problem manusia seringkali tergelincir dalam hidupnya itu adalah apa? Adalah kesombongan. Karena seseorang tidak mampu atau tidak akan pernah bisa meminta ampun pada Allah Subhanahu wa taala, karena apa? Karena dia sudah merasa dirinya itu lebih hebat daripada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa saya minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala kalau ternyata saya tidak merasa bersalah? Itu adalah sombong. Iya. Ya, iblis kan dosa pertama iblis itu kan sombong gitu kan? Iya, dosa pertama iblis itu adalah sombong. Karena dosa pertama iblis itu adalah sombong ya tadi, kalau toh misalkan kita itu jadi orang sombong, jadi orang yang semaunya sendiri, kalau orang Brebes itu bilangnya gagahan. Nah, gagahan. Jalannya itu udah kayak apa namanya? Udah membusungkan badan di situ. Ternyata sekolah apa? Encok gitu kan. Ternyata encok gitu. Iya. Artinya ibu-ibu sekalian, rahmat Allah digapai dengan istighfar dan digapai dengan minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kenapa Allah letakkan warhamna letaknya di akhir. Karena apa? Karena tadi kalau toh kita tidak bisa memenuhi persyaratan pertama dan kedua, yaitu minta ampun dan minta maaf pada Allah Subhanahu wa taala, rahmat itu akan jauh. Jauh sekali. Kikislah sombong dalam diri kita ya. Hancurkan kesombongan dalam diri kita. Apa manfaatnya sombong sih? Nggak ada. Nggak ada. Manfaat sombong itu kan kita merasa orang lain itu takut sama kita. Kita itu menjadi problem daripada kehidupan kita itu adalah saat menganggap atau agar orang lain itu merasa berada di bawah kita. Itu menjadi problem. Apa yang kita harapkan coba kalau toh misalkan orang lain itu berada di hadapan lebih rendah daripada kita? Nggak ada. Siapapun yang berharap agar orang lain berada di bawahnya dia nggak akan pernah bisa. Karena setiap manusia itu memiliki nafsu untuk merasa lebih tinggi daripada yang lain. Ketika orang lain itu bisa lebih rendah, itu sebenarnya dia sedang merendahkan diri dia karena dia tidak mampu untuk lebih tinggi di situ. Tapi kalau ada orang yang memanfaatkan kerendah hatian orang, ini menjadi masalah. Maka Allah Subhanahu wa taala tutup ayat ini dengan anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, Kaulah yang menjadi penolong kami, ya Allah. Kami tidak bisa menyelesaikan problem kami.
kami tidak bisa menyelesaikan beban yang berada di pundak kami. Kadang permohonan maaf kami itu pun juga tidak sempurna. Istighfar kami hanya sekedar di lisan saja ya Allah. Doa kami itu hanya sekedar di lisan kami saja ya Allah. Bahkan hanya sekedar di pikiran saja, nggak sampai di lisan ya Allah. Maka kami tidak akan mampu untuk berdoa, kita tidak mampu untuk berbuat, kita tidak akan mampu untuk beramal kalau Engkau tidak menolong kami ya Allah. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Engkaulah adalah penolong kami ya Allah. Makanya kenapa saya itu sering kali ibu-ibu ya, di awal kajian saya selalu saya baca doa Allahumma yassir kulli asir waltuf bina fi taysiri kulli asir fa inna taysira kulli asirin 'alaika yasir fa anta maulana fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Hafal Ibu? Tulis, nggak ada papan tulisnya. Coba ada papan tulisnya, nanti saya tulis ya. Atau enggak nanti gini deh ya, saya kirim ke Umi Yanti gitu ya. Saya kirim ke Umi Yanti doanya. Nanti setelah itu biar nanti Umi Yanti kirim ke, ada grupnya Bu ya? Masya Allah. Namanya grup apa? Grup ibu-ibu hits gitu ya? Bukan? Masya Allah, laris banget. Ya. Jadi kalau artinya itu kan Allahumma yassir kulli asir, ya Allah ya Tuhan kami mudahkanlah sesuatu yang sulit. Waltuf bina fi taysiri kulli asir, dan mudahkanlah kami untuk memudahkan sesuatu yang sulit. Fa inna taysira kulli asirin 'alaika yasir. Maka sesungguhnya memudahkan sesuatu yang sulit itu adalah mudah bagi Engkau ya Allah. Fa anta maulana fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Karena Engkau adalah penolong kami ya Allah, dan Engkau adalah sebaik-baik penolong. Ya. Jadi itu biasanya doa yang selalu saya baca. Ya. Ada beberapa, itu ada riwayat memang yang menyebutkan tentang doa ini, meskipun ulama menyebutkan hadisnya dhaif. Tapi sekali lagi ya, urusan doa ini adalah urusan yang luas. Jadi kita bisa berdoa dengan apapun. Kalau toh misalkan kita doa pakai bahasa Indonesia saja boleh, apalagi kita menggunakan bahasa Arab, itu lebih boleh lagi gitu kan. Ya, maka tidak ada masalah kalau toh misalkan kita menggunakan doa ini. Dan ini doa ini yang diajarkan guru saya kepada saya gitu. Ya guru saya ya Dr. Jamal, beliau dari Mesir. Beliau pada saat kajian itu pada saat pelajaran itu selalu membaca doa ini sebelum mulai ngajar. Itu saya rekam, saya tulis, dan saya nemukan ada riwayat yang menjelaskan tentang itu, dan itu alhamdulillah itu yang menjadi inspirasi saya untuk membaca doa tersebut. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum ditutup alhamdulillah kita selesai di bagian terakhir surah Al-Baqarah. Saya mungkin ada kesempatan besok. Ya, besok karena Senin saya harus pulang kampung. Ya, Senin saya harus pulang kampung pagi-pagi ya. Pagi-pagi. Gimana? Oleh-oleh. Ya. Kalau saya kasih telur asin, ibu-ibu udah ahli buat telur asin gitu kan. Ya Allah. Kalau di Brebes saya bawa bawang, nanti saya dikira bakul bawang nanti di kereta gitu kan, tapi bawa kayak gini itu bawang sekarung gitu ya Allah. Iya, Masya Allah. Ya Pak? Ndok bakar. Oh, ndok bakar. Iya, ada yang ndok bakar, ada telur panggang, macam-macam di situ. Insya Allah. Ya kalau doa saya pasti doain ibu-ibu, insya Allah. Ya saya doain ibu-ibu lah. Jangan lupa doain saya juga Bu, ya Allah. Wah, barbar ini ya. Barbar banget ini ya Allah. Ya insya Allah lah Bu ya, insya Allah bismillah. Baik, ala kulli hal ya besok mungkin ya perpisahan sementara saja. Nanti saya balik lagi ke sini insya Allah, mudah-mudahan gitu ya. Kecuali kalau Allah Subhanahu Wa Taala panggil saya itu nggak tahu lagi. Ya wallahu a'lam. Ya, tapi ala kulli hal semua berada di jalurnya Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yang jelas saya jadi teringat dengan satu hadis Nabi Muhammad SAW bahwa ada 7 golongan ya. 7 golongan yang Allah Subhanahu Wa Taala kasih naungan di hari. Tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan salah satu dari 7 golongan tersebut itu adalah orang yang bertemu karena Allah dan berpisah juga karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ya gitu. Jadi otomatis
Saya di sini bertemu dengan ibu ya karena Allah Subhanahu wa taala, ya berpisah sementara juga karena Allah Subhanahu wa taala di situ Bu ya. Saya pasti akan merindukan ibu meskipun hanya cuma beberapa hari. Saya pulang paling cuma 10 hari, Bu. Ya Allah, gitu kan. Lama. Ya Allah. Oh, ibu-ibu berarti yang rindu saya ya. Baik, kalau kuliah lah. Baik, mungkin dari saya kurang lebihnya mohon maaf ibu-ibu ya. Baik, ada pertanyaan nggak ibu-ibu sebelum kita tutup? Silakan ibu.